Sahur Ramadan, dan insya Allah malam ini tarawih yang ke-15. Bentar lagi lebaran. Setengah perjalanan lagi kita akan mengakhiri ibadah Ramadan. Allah masih memberikan kepada kita mudah-mudahan kesempatan di pertengahan Ramadan selanjutnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, fenomena yang lumrah pertengahan Ramadan itu biasanya melandai, apalagi ini kondisi hujan, jadi punya alasan syar'i tidak ke masjid. Alasan kuat. Tapi kalau seandainya besok kondisi baik, mudah-mudahan kita termasuk yang terus memakmurkan masjid. Allah karuniakan kepada kita istiqomah sampai akhir Ramadan. Terutama nanti kalau pertengahan Ramadan ini sudah akhir, menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan, harus dipaksakan kembali iman itu naik lagi, karena puncak Ramadan itu adalah 10 hari terakhir. Ada namanya itikaf, ada yang namanya Lailatul Qadar. Maka insya Allah nanti pun kita akan itikaf bersama di masjid ini, walaupun tahun ini tidak ada sahur bersama. Pak Heri melarikan diri gitu. Tapi itu tidak menjadi penghambat untuk kita untuk itikaf kita. Insya Allah kita pun akan melakukan itikaf. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada dua hadis hampir mirip redaksinya, tapi yang satu dhaif, yang satu sahih, mengenai tentang Rasulullah yang naik ke atas mimbar, dan dari lantai ke mimbar itu melalui 3 pijakan anak tangga. Setiap anak tangga itu Rasul mengucapkan amin, naik lagi amin, naik lagi amin. Ini ada dua hadis mirip, tetapi sebetulnya yang satu sahih, yang satu dhaif. Nah, yang kita bahas yang sahih ya, ini dikutip oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Jadi Nabi naik anak satu tangga amin, naik anak dua amin, naik anak ketiga amin. Kemudian Rasul menjelaskan, tadi Jibril datang kepadaku dan kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hal yang kemudian aku aminkan. Yang pertama, doanya itu adalah semoga Allah jauhkan rahmat dari seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi kemudian dosanya tidak diampuni. Rasul mengatakan amin. Kemudian Jibril berdoa lagi kepada Allah, semoga Allah menjauhkan rahmatnya dari seorang hamba yang apabila masih memiliki 2 orang tua yang masih hidup, tapi kemudian tidak menjadikannya jalan menuju surga, artinya tidak birrul walidain. Rasul mengatakan amin. Yang ketiga, kemudian semoga Allah menjauhi rahmatnya dari seorang hamba yang apabila disebut namamu, di sini maksudnya Nabi Muhammad, kemudian dia tidak bersalawat kepada atas namamu, maka kemudian Rasul mengatakan amin. Nah, poinnya yang pertama tadi, seorang hamba yang berjumpa dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, itu yang berdoa malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, dan yang aminkan adalah manusia paling mulia, Nabi Muhammad. Doanya kira-kira ditolak tidak? Mustahil. Kalau doa saya mungkin banyak yang ditolak gitu kan. Tapi kalau doa Jibril tidak mungkin ditolak, apalagi diaminkan oleh Nabi Muhammad. Artinya Allah berikan kesempatan kepada dia bulan Ramadan lewat, tapi dosanya sama sekali tidak diampuni oleh Allah. Itu Jibril berdoa semoga rahmat Allah dijauhkan dari dia, dan Nabi Muhammad mengaminkan. Nah, ini sebetulnya selaras dengan perkataan seorang ulama namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan lam yughfar lahu fi ma siwahu. Siapa yang dosanya tidak diampuni ketika bulan Ramadan, maka kecil kemungkinan dosanya akan diampuni di luar bulan Ramadan. Apa maksudnya? Ketika Ramadan saja curahan magfirah Allah akan tebar, tapi Allah tidak ampuni dosa dia karena dia tidak mau tobat.
Padahal curahan maghfirah ditebar oleh Allah di Ramadan. Apalagi di luar bulan Ramadan, lebih tidak mau tobat lagi dia. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, apa yang pertama kali mintakan kepada Allah dalam bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah minta supaya diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Setelah itu baru minta yang lainnya. Yang ingin dimurahkan rezeki baru boleh minta. Yang belum nikah ingin punya jodoh boleh minta jodoh. Yang sudah punya jodoh jangan minta lagi. Tapi kalau mau, kalau berani silahkan. Yang punya hajat minta kepada Allah supaya dikabulkan. Tapi yang paling utama itu adalah minta ampun kepada Allah dan dibebaskan dari api neraka. Walillahi utaqa minan nar fi Ramadan wa dzalika fi kulli lailah, kata Rasul hadis sahih. Allah itu memiliki list nama-nama yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan, dan list itu Allah catat di setiap malam bulan Ramadan. Naudzubillah, dalam 30 hari ini seandainya Allah tidak mencatat nama kita, itu naudzubillah. Penyebabnya apa? Kalau boleh jadi kita kurang serius memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini masih ada sisa beberapa hari bulan Ramadan. Kalau 14 hari kemarin belum maksimal, maka mudah-mudahan Allah kurniakan kekuatan kita untuk maksimal. Tapi kalau sudah baik, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita lebih baik lagi dengan amal saleh yang lainnya. Barakallahu li wa lakum wa qul antum bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.